Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Umahat Majelis Taklim Pencinta Sunnah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji dan syukur pada Ilahi Rabbi, mana pada pagi hari ini kita semua masih terus diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga Allah masih berikan kita di dalam pertemuan Majelis Taklim Pencinta Sunnah. Insya Allah semoga teman-teman Allah istiqomahkan terus di dalam bermajelis ilmu, dan insya Allah Allah mudahkan untuk terus mengikuti kajian meskipun masih lewat virtual. Salawat dan salam tak lupa kita hadirkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Umahat, sebelum taklim dimulai, mari sama-sama kita mulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita hadirkan hati kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Farid. Semoga Allah memberikan kita pemahaman yang baik sehingga kita bisa menerima apa yang Ustadz sampaikan, dan semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ustadz hari ini masuk ke nomor 41 ya Ustadz? Ya, 41. 41 ya. Apa hukum apa sih Ustadz? Wasifatin Nabi ya? Wasfun Nabi. Nabi ya. Mensifatin Nabi dengan Habibullah. Iya, hukum mensifati Nabi dengan Habibullah. Ya Umahat, mari sekali lagi kita hadirkan hati kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz. Hari ini hukum mensifati Nabi Muhammad SAW Habibullah. Tafadhol Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla ma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, pada pagi menjelang siang ini kita akan masuk kepada pertanyaan yang ke-41. Apa hukum menyebut Nabi dengan Habibullah? Atau mensifati Nabi dengan Habibullah. Ya, sebagaimana kita sekarang sedang marak-maraknya mendengar Al-Habib Muhammad bin Rizik Syihab, Al-Habib Fulan bin Fulan, Al-Habib. Itu awalnya dari sini nih Bu. Ya, julukan ataupun nama dengan nama Habibullah. Ya, Habibullah ini kekasih Allah. Ya, Al-Habib itu sifatnya ringkasan. Jadi orang yang dicintai. Al-Habib itu artinya orang yang dicintai. Tapi apakah dicintai oleh Allah? Itu urusan lain ya. Apakah dia dicintai oleh manusia? Itu tergantung siapa yang mencintainya. Tapi kalau Nabi SAW disebut Habibullah, kekasih Allah, dan tentunya jawabannya adalah Nabi SAW Habibullah. Nabi SAW itu adalah Habibullah, kekasih Allah pasti. Walakin hunaka wasfun a'la min dzalika wa huwa Khalilullah. Tetapi ada sifat yang lebih utama dari Habibullah adalah Khalilullah. Ya, Khalilullah ini kekasih Allah yang paling puncak. Ya, jadi kekasih itu ada tingkatan-tingkatan, yang paling tinggi adalah Khalilullah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Innallaha qad ittakhadani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya, Khalil, dan sebagaimana
Allah juga telah menjadikan Ibrahim alaihissalam juga sebagai khalil, kekasihnya. Jadi kata-kata khalil itu, atau khalilullah itu adalah khusus untuk Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim, tidak diberikan kepada seluruh para nabi dan rasul. Ya, karena Nabi Ibrahim itu bapak seluruh para nabi, ya, dan penutup para nabi adalah Nabi Muhammad SAW, sehingga dua makhluk mulia ini kemudian dijadikan oleh Allah sebagai kekasihnya. Nah, barakallahu sekalian, ketika kita melihat bagaimana cintanya Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya, itu nampak sekali dalam surat Asy-Syarah, Ibu. Ibu lihat, silakan lihat surat Asy-Syarah. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Di surat itu turun untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan dibaca. Bisa ya. Asy-Syarah ayat 1 sampai Asy-Syarah, Ustaz, dibaca artinya? baca, ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Asy-Syarah surat ke-94 ayat 1 sampai 8, Ustaz. Ya, sampai terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kami pun telah menurunkan beban darimu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Rabb-Mu lah engkau berharap. Ibu, jadi itulah surat yang turun untuk menjadi kegembiraan, kebahagiaan Nabi SAW dari Allah SWT. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah membahagiakan apa, Bu? Dirimu, dadamu. Makanya kebahagiaan ada di mana, Bu? Ada di dada, Ibu. Kemarin saya berjumpa dengan kawan, beliau ini teman dekatnya Heritano. Yang punya RCTI, MNC, apa itu, Bu? TV itu ya. Ya, itu Haritano ini. Ustaz Afwan putus, Ustaz. Ceng, buku halaman berapa ya, Ceng ya? Apa Kajiannya. saya? Bukunya Buku? Ustaz. Nomor 41 itu lalu Mbak. Halaman 15 ya? Sebentar Mbak, tadi ketutup. 41 halaman 15 ya, paling atas. Oh, itu. Ustaz? Iya, kok putus ya? Wifi-nya kayaknya lagi masalah deh nih, Ustaz. Umahat Afwan ya. Sebentar, Ustaz. Keluarkan Ustaz kan? Iya, Ustaznya keluar, Mbak. Maaf Afwan ya, kayaknya Ustaz lagi agak kendala nih. Wifi-nya.
Biasanya bagus, Ustadz. Biasanya bagus ya, Mbak? Iya, makanya biasanya nggak pernah ini. Tapi gambarnya kok tadi agak kurang terang. Habis di Nah, apa? ini nih, masuk lagi. Gitu deh. Udah masuk. Ya. Udah. Ya, Ustadz. Ya, Ustadz. Maaf Bu, putus apa Iya. namanya wifi-nya Bu. Oh iya, tumben Ustadz wifi-nya. Biasanya bagus, Ustadz. Iya lagi anu nih. Lagi ada masalah. Tapi Iya. Ustadz ininya videonya nggak ada, Ustadz. Cuma Iya lagi. Baru profil. Iya, oke. Sementara deh Bu, bantuin suaranya Iya. terdengar Bu. Iya. Ustadz. Iya. Baik, lanjut. Jadi apa namanya kembali kepada Surat apa? Asy-Syarah. Surat Asy-Syarah ini lagi bisa. Udah, Dalam Ustadz. surat Asy-Syarah itu Bu, Allah memberitahukan kebahagiaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, pertanyaannya, mungkin nggak itu kita juga peroleh, Bu? Jawabannya mungkin. Sebagaimana kebahagiaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, kita bisa juga memperoleh kebahagiaan itu. Dalilnya mana, Bu? Surat Az-Zumar ayat 22, Ibu. Ya, surat Asy-Syarahnya jangan ditutup dulu. Ini sekedar untuk bagaimana kita juga bisa mengkopi kebahagiaan Nabi itu sebagaimana Allah telah berikan kepada beliau. Ada pada surat Az-Zumar ayat 22. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami wa huwa ala nurin min rabbih. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Ulaika fi dhalalim mubin. Silakan lihat Bu, surat Az-Zumar ayat 22. Yang sudah ketemu boleh loh dibantu baca. Az-Zumar berapa, Ustaz? 22. 22. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Az-Zumar surat 39 ayat 22. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam lalu dia mendapatkan cahaya dari Rabb-nya sama dengan orang yang hatinya membatu. Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Jadi Ibu kalau perhatikan itu bahasanya sama. Alam nasyrah kedua itu yang Az-Zumar apa namanya juga namanya syarah juga itu. Iya. Afaman syarahallahu sadrahu, syarah juga itu. Nah, di situ artinya kebahagiaan yang ada dalam kalbu itu. Makanya Nabi Muhammad itu Ibu dicuci kalbunya itu sampai 4 kali oleh malaikat Jibril. Ibu, sehingga tidak ada menyisakan sedikit pun dari pengaruh setan. Kalau kita masih bisa dipengaruhi oleh setan, itu kelebihan Nabi, Bu, yang tidak mungkin kita capek. Ya. Makanya kebahagiaan Nabi itu 100% seutuhnya. Kalau kita naik turun tergantung keimanannya. Nah, yang di dalam surat Az-Zumar 22 itu Allah menyebutkan kebahagiaanmu itu ada dalam apa? Islam dan Al-Quran. Ya, Bu, selama kita bersentuhan dengan Islam, selama kita bersentuhan dengan Al-Quran, maka itulah kebahagiaan seseorang itu. Sehingga kalbunya hidup, tidak mengeras, apalagi sampai lalai kepada Allah SWT. Ya, Bu, jadi kalau kita ingin bahagia, maka jangan lupa apa? Terus mendekat dengan Islam, terus mendekat dengan Al-Quran. Jelas, Bu? Yeah. Nah, itulah yang Allah berikan. Meskipun Nabi itu dalam keadaan mengalami derita, mengalami musibah, mengalami berbagai hal yang dalam pandangan orang itu sangat menyedihkan. Kematian istri, kematian anak, Bu, dan macam-macam musibah yang mengalami atau dialami oleh sama Nabi. Tapi kalbu Nabi tetap dalam bahagia. Nah, bagaimana kita bisa mencapai itu? Kita kan bahagianya kapan? Kalau senang. Kalau sedih, nggak bisa bahagia kan? Tapi Nabi bahagia dalam semua keadaan itu, kalbunya itu. Ya, karena beliau yakin itu semua berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Jadi tidak ada yang kemudian perlu dirisaukan, khawatirkan. Jadi memang keimanannya sempurna. Tapi kalau kita
imannya naik turun. Nah, maka diukur dengan kedekatan Islam dan Al-Quran. Itu yang surat Yunus ayat 5 supaya kita bahagia. Ya, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yunus 58 ini penekanan terhadap surat Az-Zumar ayat 22. Ya, supaya kita semua nantiasa bahagia dalam semua keadaan selama kita bersentuhan dengan Islam dan Al-Quran. Begitu, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat Yunus, surat ke-10 ayat 58. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Yang dikumpulkan apa, Bu? Manusia harta, ya. Jadi, katakanlah dengan apa, Bu? Rahmatnya, yaitu Islam. Dengan apa? Dengan karunianya. Itu tafsirnya adalah apa, Bu? Islam. Rahmatihi, rahmatnya, yaitu apa? Al-Quran. Sama dengan tadi itu, Bu. Dengan Islam dan Al-Quran, bahagiakan dirimu. Itu perintah, Ibu. Gembirakan dirimu. Itu sungguh lebih baik daripada harta yang dikumpulkan oleh manusia. Subhanallah. Makanya, kalau kita bisa merasakan indahnya Islam, nikmatnya Al-Quran, kita akan bisa merasakan bahagianya kalbu ini. Jelas, Bu? Nah, itulah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dalam ungkapan alam nasyrah laka sadrak. Nah, yang kedua, alam nasyrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Aku angkat seluruh dosa-dosamu. Dan dosa itulah yang membebani manusia. Ya. Subhanallah, Bu. Racun kehidupan ini adalah dosa itu, Ibu. Dosa itu ada dua. Meninggalkan perintah Allah atau mengerjakan larangan Allah. Nabi Muhammad terlepas dari semua dosa itu, Ibu. Sehingga pelaksanaan perintah Allahnya sempurna, meninggalkan larangan Allahnya sempurna. Gitu. Wada'na 'anka wizrak. Sehingga Nabi Muhammad telah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Makanya Aisyah radhiyallahu anha merasa heran kenapa kok Rasulullah SAW begitu semangat ibadahnya sampai tahajudnya kakinya bengkak-bengkak. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah mengampunkan dosamu yang lalu dan yang akan datang? Mengapa kamu beribadah sampai bengkak-bengkak begitu? Apa jawaban Nabi? Afala akunu abdan syakura? Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Coba itu, Bu. Ya, karena kesempurnaan amal saleh Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau menempatkan diri sebagai orang yang bersyukur. Makanya wa qalilun min ibadiyas syakur, kata Allah, sedikit hambaku yang bersyukur. Ya, makanya kalau kita mampu menutup dosa-dosa itu dengan taubat, ya Bu, kemudian dengan amal soleh, kemudian dengan terus meningkatkan dan mengawal keimanan ini, maka itu berarti nilai kita akan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Coba Ibu lihat surat Al-Furqan ayat 70 71. Al-Furqan 70 71. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 70-71. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan barang siapa bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jelas, Bu? Nah itu, kalau kita ingin mencapai kemuliaan sehingga dosa itu berguguran, maka tingkatkan keimanan, tingkatkan amal saleh. Dan itu kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk supaya kita bertobat, beristighfar sehari 70 sampai 100 kali, Bu. Ya, Nabi mengajarkan kepada kita untuk bertobat, beristighfar sehari berapa, Bu? 70 sampai 100 kali. Ya, supaya dosa-dosa kita itu berguguran.
Dosa itu bisa dari kalbu, bisa dari mata, bisa dari telinga, bisa dari lisan, bisa dari telinga, bisa dari tangan, bisa dari kaki, bisa di perut, macam-macam ini, Bu. Ya, makanya tidaklah seorang terlepas dari dosa itu. Ya, makanya segera kemudian kita tutup dosa itu dengan bertaubat, beristighfar, dengan terus meningkatkan iman dan amal soleh. Itu, Ibu. Nah, yang paling menarik adalah yang berikutnya ini ayatnya surat Asy-Syarah itu. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat namamu sehingga tidak disebutkan namaku kecuali disebutkan namamu. Ya, Bu, makanya seorang tidak mungkin disebutkan muslim kecuali dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa 2 kalimat syahadat itu? Menyebut nama Allah dan menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tidak ada yang untuk pantas diikuti kecuali Nabi Muhammad utusan Allah ini. Maka nama Nabi Muhammad menyertai nama-nama Allah SWT. Ya, Bu, kami angkat derajatmu sehingga tidak sebut nama aku kecuali sebut namamu. Subhanallah. Ya, Bu. Nah, karena itu Nabi Muhammad itu, Ibu, dipuji oleh Allah dalam semua kitab suci. Di mana dalilnya? Surat Al-Fatihah ayat 29, Ibu. Surat Al-Fatihah ayat 29, itulah pujian Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang menyertainya. Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahu asyidda'u 'ala kuffari ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asri sujud. Wa mathalan fil Taurat wal Injil kama seterusnya itu, Bu. Silakan baca, Bu. Surat apa? Al-Fatihah ya. Ayat 29. 79. Oh, 29. 29. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Fat surat ke-48 ayat 29. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Jelas, Bu? Begitu hebatnya Nabi itu. Di sisi Allah itu diangkat derajatnya sehingga tidak disebutkan namanya kecuali disebutkan nama Allah SWT, Nabi Muhammad SAW. Ya, sementara pada kitab-kitab suci yang lalu disebutkan nama beliau. Dan di dalam Al-Quran, perhatikan Ibu, termasuk kemuliaan Nabi Muhammad, tidak ada satupun perintah kepada Nabi Muhammad dengan menyebutkan namanya. Ibu, tidak ada satupun perintah yang ditujukan oleh Muhammad dengan menyebutkan namanya. Beda dengan nabi-nabi lain, Bu. Yeah. Nabi Nuh, ya Nuh, bisalam. Wahai Nuh, turun kamu dari perahu itu dengan selamat. Ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa, ya Zakaria. Semua nabi-nabi disebutkan namanya kecuali Muhammad SAW. Kalaupun disebutkan namanya, sifatnya berita itu, Bu. Yeah. Kalau perintah itu ada 2 atau 3. Menyebutkan ya ayyuhar rasul, ya Bu. Atau qul, wallah qul itu katakan. Atau ya ayyuhan nabi. Yang paling banyak ini ya ayyuhan nabi. Seperti surat Al-Ahzab ayat 45-46. Coba lihat, Bu. Itu adalah perintah Allah kepada Muhammad SAW. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Ahzab surat ke-45-46. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan.
dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Itulah 5 misi besar Nabi Muhammad SAW. Kemarin saya sampaikan dalam forum nasional di Hotel Holiday Inn di Sunter yang dihadiri oleh Ketua MPR. Saya bacakan ayat itu. Itulah rahasia kenapa Nabi Muhammad itu makhluk yang paling hebat di dunia ini, yang telah merubah seluruh tatanan kehidupan umat manusia dan menjadikan peradaban Islam menjadi peradaban yang tertinggi. Dan itulah rahasia kenapa kemudian Michael Hart di dalam bukunya The 100 tokoh besar dunia yang telah merubah sejarah, sebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Ada rahasianya di situ. Ya Bu, surat Al-Ahzab ayat berapa Bu? 45, 46. Itulah rahasia keberhasilan dakwah. Ukurannya 5 itu. Ya, makanya kalau kita bisa menjalankan 5 standar yang Allah berikan di dalam proses dakwah dengan pola itu, maknanya dakwah kita berhasil. Ya. Nah, lain waktu nanti kita akan terangkan tentang bagaimana pola dakwah yang sukses mengikuti pola Nabi dengan berdasarkan ayat itu. Kemudian pada surat Al-Maidah ayat 67 juga Allah sebutkan perintah kepada Rasul kepada Nabi Muhammad, tidak disebut namanya Bu, tapi disebut Rasul. Ya ayyuhar Rasul, ya ayyuhar Rasul, baligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Surat Al-Maidah ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 67. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Rabb-Mu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Jelas Bu? Makanya barakallahu Ibu sekalian, inilah hal yang penting untuk menjadi perhatian kita. Agar kemudian kecintaan kita kepada Rasulullah itu diusahakan sebaik mungkin. Ya, di atas cintanya kita kepada orang tua kita, kepada suami kita, kepada anak kita. Bagaimana dalam riwayat Imam Muslim, riwayat Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ya, tidaklah seorang dari kalian itu beriman sampai dia mencintai aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, melebihi cintanya kepada bapaknya, anaknya, dan seluruh manusia. Ibu, nah pertanyaannya, sudahkah kita cinta kepada Rasulullah setingkat itu? Di atas orang tua kita, di atas suami kita, di atas anak kita, di atas seluruh manusia. Nah, ini yang harus kita realisasikan dalam kehidupan ini. Sehingga cinta kita kepada Rasulullah itu nanti bentuknya adalah mengikuti ajaran Rasulullah. Tidak bergeser sedikit pun. Ya, menghormati Rasulullah, menghormati keluarga Rasulullah, menghormati sahabat Rasulullah, menghormati ajaran Rasulullah SAW. Dan sekaligus memperjuangkannya dalam hidup ini. Nah, itu disebutkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah 24 itu. Ya, bahwa apa yang menjadi kecintaan manusia terhadap 8 hal harus dikalahkan dengan cintanya kepada Allah, Rasulnya, dan perjuangan di jalan Allah. Surat At-Taubah 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa malaktumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi wa tarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 24. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jelas Bu? Jadi orang tua, anak, saudara, pasangan, suami atau istri, ya Bu, keluarga besar,
harta, ya Bu, perdagangan, sampai rumah-rumah yang kita tinggali. Tidak boleh semua itu menyebabkan kita apa? Tidak lebih mencintai Allah Rasulnya dan berjuang di jalan Allah. Harus kita utamakan itu. Prioritas utama itu Allah, Rasulnya dan perjuangan di jalan Allah dan Rasulnya itu. Nah, bahkan harusnya semua potensi yang 8 itu, Bu, kita gunakan justru untuk taat kepada Allah, membela agama Rasulullah, dan berjuang di jalan Allah. Itu harusnya begitu. Baru benar itu. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 15, Ibu. Ya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih, tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, ulaika humus shadiqun. Jadi kalau mau lihat seorang itu cintanya kepada Allah dan Rasulnya itu betul, ya sungguh-sungguh, maka ukurlah dengan ayat ini, Bu. Ya, kita semua harus diukur dengan ayat ini, Bu. Al-Hujurat ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Hujurat surat 49 ayat 15. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka ialah orang-orang yang benar. Maknanya apa, Ibu? Pengorbanan. Siap berkorban dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Itulah orang yang benar-benar mencintai Allah dan Rasul-Nya. Itu, Ibu. Jadi nggak cukup hanya pintar ceramah, nggak cukup cuma penampilannya, Masya Allah. Ya Bu, nggak cukup dengan gaya-gayaan itu. Tapi lebih daripada itu, harus ada pengorbanan. Ya, pengorbanan itu dua itu. Pengorbanan dengan hartanya dan pengorbanan dengan apa? Jiwanya. Pengorbanan dengan harta berarti harus dermawan. Pengorbanan dengan jiwa harus pemberani. Nah, itu dalam rangka untuk membela agama Allah. Jelas Bu ya? Untuk mencintai Allah dan Rasulnya itu berarti butuh apa, Bu? Pengorbanan. Nah, dengan demikian itulah sikap yang harus dimiliki oleh kita ketika kita mengatakan Habibullah, kekasih Allah. Dan seorang dikatakan Habibullah, ya Bu ya, apabila memenuhi 3 hal. Ya Bu. Bolehlah seorang bilang Al-Habib, ya Bu, atau disebutkan Habibullah. Ini orang kekasih Allah. Ini orang wali Allah. Ini orang apa Bu? Manusia surga di dunia, umpamanya kan. Suka ada kata-kata itu Bu ya. Nah, itu kekasih Allah itu harus memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, dia harus berilmu, Ibu. Makanya pantas Nabi Muhammad itu disebutkan Habibullah karena memang pusat ilmu ada pada Nabi Muhammad SAW. Ya Bu, surat An-Nisa ayat 113. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa, surat keempat, ayat 113. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri dan tidak membahayakanmu sedikit pun. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab, yaitu Al-Quran dan hikmah atau sunnah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar. Coba Ibu bisa bayangkan. 124.000 Nabi dan Rasul yang pernah diteruskan oleh Allah SWT ke dunia ini, Bu. Ada 104 kitab suci yang diringkaskan dalam 25 para Nabi dan Rasul disebut Al-Quran, dan 4 kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ya Bu, semua ilmu para Nabi dan Rasul, semua isi kitab suci, semuanya dimiliki oleh Muhammad SAW. Kan luar biasa itu, Ibu.
Iya. Ya, makanya Rasulullah mengatakan utitul ilma, inni utitul kitab wa mithlahu ma'ahu. Aku diberikan oleh Allah Al-Qur'an yang menyertainya. Itu apa Bu? As-Sunnah itu. Itu ringkasan dari seluruh ilmu-ilmunya para nabi dan rasul dan seluruh yang ada dalam kitab-kitab suci yang sebelumnya sampai hari ini adanya pada Al-Qur'an itu. Ya. Maka dia mengatakan ini utitu jawami al-kalim. Aku diberikan oleh Allah ya, ilmu yang dalam dengan ungkapan yang sederhana. Makanya ungkapan Nabi itu pendek-pendek, Bu, tapi isinya apa? Dalam sekali. Ya, makanya Al-Qur'an itu semuanya ilmu, Bu. Ya, yang diberikan oleh Nabi Allah kepada Muhammad dan diajarkan kepada umat manusia. Dari Al-Qur'an diterangkan sama Nabi lewat sunnah-sunnahnya itu. Itu ilmu semua itu. Ya, makanya kalau seorang menguasai Al-Qur'an, menguasai sunnah, berarti ilmunya luar biasa itu. Karena ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Muhammad SAW. Makanya Rasul mengatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Para nabi itu adalah mewaris para ulama itu pewaris para nabi. Nabi mengatakan dalam pernyataan beliau ya bahwa Nabi tidak meninggalkan harta emas dan perak ya. Tetapi yang ditinggalkan adalah apa? Ilmu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nahnu ma'asyal anbiya la nuwarris ma taraknahu sadaqah. Walakin warathul ilm. Faman akhadahu akhadha bihadil wafir sallallahu alaihi wasallam. Kami para nabi tidak mewariskan harta. Tetapi kami mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambil ilmu itu, maka dialah orang yang beruntung. Makanya kita belajar ini untuk apa ini? Untuk mewarisi ilmu Nabi. Baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi SAW. Supaya kita menjadi apa, Bu? Habibullah. Kekasih Allah. Sebagaimana Rasulullah termasuk menjadi Habibullah. Makanya jangan lupa Ibu menguasai Bu, ilmu Al-Quran dan sunnah. Ya. Nah disitulah kenapa kemudian Nabi Muhammad itu diajarkan oleh Allah untuk memberi petunjuk kepada umat manusia. Ya Bu, surat Asy-Syura ayat 52. Ya, wa kadzalika wahayna ilaika ruhan min amrina. Ma kunta tadri mal kitab wal iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Quran surat Asy-Syura surat 42 ayat 52. Dan demikian kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh atau Al-Quran dengan perintah kami. Padahal sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jelas Bu? Begitu hebatnya Nabi Muhammad itu. Karena langsung dibimbing oleh Allah. Diberikan Al-Quran, diberikan As-Sunnah, diajarkan apa yang beliau tidak tahu. Makanya siapa gurunya Nabi Muhammad? Allah. Mana ada orang seperti itu? Luar biasa. Makanya yang hebat Ibu. Seluruh mukjizat para nabi dan rasul, kita hanya dengar saja. Nabi Nuh dengan perahunya mampu melewati banjir dan badai itu. Ya Bu, Nabi Ibrahim dibakar nggak terbakar. Nabi Musa bisa membelah lautan. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal, bahkan menyembuhkan orang yang sudah yang sakit berat. Dari mana dapat itu informasi? Kita nggak pernah lihat. Tapi mukjizat Nabi Muhammad SAW langsung Bu kita bisa lihat di Al-Quran. Selain mukjizat-mukjizat yang lainnya ya, banyak mukjizat Nabi itu Bu. Tapi ini Al-Quran ini ada spektakuler yang bisa kita buktikan. Kalau seandainya ini bukan dari Allah, akan ditemukan banyak kesalahan dan pertentangan satu sama lain. Tidak, luar biasa Al-Quran. Itu mukjizat yang kita sendiri bisa menyaksikan, bisa merasakan betapa hebatnya mukjizat yang Allah berikan kepada Muhammad SAW. Ya Bu, makanya Al-Quran dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan Al-Quran, kami menjaganya.
Sementara kitab-kitab suci yang dibawa oleh para nabi dijaga oleh umatnya sendiri, umatnya teledor, tambah, dikurangi, dan terjadilah penambahan dan pengurangan itu. Tapi Al-Quran dijaga oleh Allah sehingga kesempurnaannya terjaga. Nah, yang paling menarik, Bu, dari seluruh tadi, Bu, 104 kitab suci diringkaskan dalam 4 kitab suci, semua dikumpulkan dalam Al-Quran, dan Al-Quran diringkaskan dalam surat Al-Fatihah. 7 ayat itu. Dan surat Al-Fatihah diringkaskan dalam 1 ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, Bu, makanya pernah saya menyampaikan di Radio Dakta itu hampir 4 tahun. Penjelasan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah apa ya, Bu? Kesimpulan seluruh kitab suci. Seluruh yang ada di Al-Quran. Yang itu berarti apa? Iyyaka na'budu menyangkut kehidupan akhirat. Wa iyyaka nasta'in menyangkut bagaimana mengelola kehidupan dunia. Lengkap. Luar biasa. Sehingga karenanya kata Ali bin Abi Thalib, kalau saya punya kesempatan, saya akan tafsirkan surat Al-Fatihah itu sehingga lembaran-lembarannya tidak kuat diangkat oleh 70 onta, Ibu. Itu isi surat Al-Fatihah. Dalam sekali. Surat Al-Fatihah itu ada 3 bagian, Ibu. Bagian yang pertama itu pujian kepada Allah. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu pujian untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Separuh untuk Allah, separuh untuk manusia. Untuk kita, Ibu. Ya, Bu, iyyaka na'budu itu untuk Allah. Wa iyyaka nasta'in separuhnya untuk kita, Ibu. Nah, selebihnya ihdinas siratal mustaqim sampai terakhir itu untuk kita, Ibu. Minta supaya berjalan di atas garis yang lurus, tidak mengikuti pola Yahudi yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan, atau seperti pola Nasara yang tidak berilmu tapi banyak mau beramal. Makanya kita minta, Bu, ihdinas siratal mustaqim, landasannya adalah ilmu dan amal. Luar biasa, Ibu. Coba kalau kita pegangan ini, ilmu dan amal ini kita pegangi dalam kehidupan kita itu, maka akan lahirlah kekuatan di dalam diri kita mengikuti pola Nabi Muhammad SAW. Makanya Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW itu ilmunya paling sempurna dari seluruh makhluknya ini. Karena Allah yang mengajarkannya. Di dalam riwayat Bukhari, ada 3 orang mendatangi Nabi SAW. Ingin tahu kayak apa sih ibadahnya Nabi itu. Pada saat itu Nabi sedang tidak ada di tempat. Kemudian mereka menceritakan apa mereka lakukan. Ya. Yang pertama mengatakan, aku sepanjang malam tidak tidur, tahajud, ibadah kepada Allah. Sementara kita, Ibu, sepanjang malamnya ngapain, Bu? Tidur melulu. Sementara orang ini hidupnya malamnya semua untuk tahajud. Kebalikan, banyakkan kita semalamnya semuanya apa? Tidur. Nah, ini berlebihan nih, Bu. Maka yang kedua mengatakan, saya sepanjang hari puasa. Tidak ada hari tidak puasa. Namanya shaumud-dahr. Puasa sepanjang tahun. Setiap hari puasa, Ibu. Ya, adapun yang ketiga mengatakan, kalau saya tidak mau menikah dengan perempuan. Sebab itu akan mengambil hak Allah. Nanti minta nafkah, butuh ini, butuh perhatian. Belum lagi ngambek-ngambeknya, kan. Kata dia, saya nggak mau menikah dengan perempuan. Saya khususkan semua hidup saya, semua waktu saya untuk Allah. Hebat nggak itu? Hebat semua 3 orang ini. Nah, ketika Nabi datang, diberitahukan tentang mereka dan apa yang mereka sampaikan terhadap 3 hal ini. Dipanggillah mereka. Panggil mereka. Katalah 3 orang itu, kemudian apa yang aku dengarkan tentang kalian begini dan begitu. Demi Allah. Ya, Bu, kata Nabi, ana a'lamukum billah wa akhsyakum billah. Aku orang yang paling berilmu tentang Allah. Paling tahu tentang Allah. Dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Meskipun begitu, anamu wa akum. Saya tidur, saya pun bangun. Wa asumu wa uftir. Kadang saya puasa, kadang tidak. Makanya sebaik-baik puasa, dan sunnah, Bu, ya. Puasa apa, Bu? Puasa Daud. Sehari puasa,
Sehari tidak. Sehari puasa supaya bersabar, sehari tidak puasa supaya bersyukur. Itu maknanya, Ibu. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikahi kaum wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang tidak ikuti sunnahku, dia bukan golonganku. Maka Nabi SAW mengajarkan apa, Bu? Keseimbangan. Ya, perlu tidur, tapi juga bangunlah tahajud. Ya, kadang puasa, kadang tidak. Dan menikah itu adalah sunnah Nabi SAW. Jelas, Bu? Berarti Nabi adalah manusia yang paling tinggi ilmunya, paling sempurna perbuatannya, ya Bu. Sehingga pantas kalau beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Makanya syarat pertama ini harus kita penuhi, Bu. Kalau kita ingin menjadi kekasih Allah. Apa, Ibu? Berilmu. Ilmu apa, Bu? Ilmu Al-Quran dan Sunnah. Jelas, Bu? Ilmu apa? Al-Quran dan Sunnah, itulah yang harus kita kuasai, terus kita gali, kita dalami, karena itu adalah lautan ilmu, Ibu. Inna Allah la yaqbidul ilma, la yantazil ilma intiza'an min sudurin nas, walakin yaqbiduhu biqabdil ulama. Hatta idha ma matu, ittakhadu ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm, fadallu wa adallu. Kata Nabi, Allah tidak mengangkat ilmu Islam ini dari dada orang-orang itu, tapi diangkat ilmunya dengan kematian orang punya ilmu itu. Ketika ulama itu sudah meninggal dunia, yang berilmu itu, sehingga orang-orang mengangkat orang-orang bodoh menjadi tokoh-tokohnya. Ya, sehingga apabila ditanya, mereka menjawab dengan hawa nafsu, tanpa ilmu. Sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Naudzubillah min dzalik. Ya, makanya inilah yang harus kita berbanyak, orang yang berilmu. Dan kita semuanya berusaha untuk bagaimana menjadi bagian orang yang berilmu. Nah, itu syarat pertama, Ibu. Kalau ingin jadi apa, Bu? Habibullah. Ya, dan penjelasan ini panjang sekali, ada 11 ayat, Bu. Dalam Al-Quran yang mengutamakan tentang keutamaan ilmu ini. Dan itulah yang kemudian diringkaskan oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ya, itu surat apa, Bu? Al-Imran ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 18. Allah menyatakan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ibu, pertama Allah menyebutkan sebagai saksi, menguji dirinya. Ini apa? Para malaikat, makhluk suci yang tidak pernah melanggar Allah. Yang ketiga siapa, Bu? Orang berilmu. Ya, Bu, bukan berdagang, bukan menteri, bukan macam-macam yang lainnya. Bukan dokter, bukan insinyur. Yang disebutnya, Bu, orang berilmu. Ilmu tentang apa, Ibu? Cuma ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Ilmu tentang tauhid. Ya, sehingga tahu misi hidup ini untuk apa. Jelas, Bu? Ini syarat pertama untuk menjadi Habibullah. Syarat yang kedua, kalau ingin jadi Habibullah, kekasih Allah, maka hendaknya dia menjadi contoh, suri tauladan. Surat Al-Ahzab ayat 21, Ibu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-Ahzab ayat 21, Ibu. Al-Ahzab 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Bu, makanya Nabi Muhammad suri teladan dalam semua aspek kehidupannya. Ya, Bu, dalam ilmunya, dalam ibadahnya, dalam kepribadiannya, dalam rumah tangganya, dalam apa, Bu? Kemasyarakatnya, dalam kepemimpinannya. Semua ada pada diri Muhammad SAW. Suri teladan itu. Ya, makanya
kita harus dekatkan anak kita kepada Nabi Muhammad SAW supaya mereka meneladani. Kita pun begitu. Sehingga mengikuti pola Nabi dalam semua kehidupannya. Termasuk mengajarkan zikir-zikir sebelum makan, setelah makan, masuk kamar mandi, ya Bu, keluar rumah dan seterusnya. Ikuti pola Nabi. Ya, dalam semua aspek kehidupannya. Nah ini keteladanan ini Bu, yang sekarang ini hilang di masyarakat kita, dalam kehidupan kita. Ya, makanya dakwah dengan keteladanan itu jauh lebih efektif daripada hanya dakwah dengan dengan bicara, ceramah. Ya, sekali berbuat lebih baik daripada 1000 kali berbicara, Ibu. Ya, makanya ada ungkapan bagus tuh dari orang bule, Ibu. Ya, tell me then I will forget. Kalau kamu cerita, saya bakal lupa. Show me, then I will remember. Tunjukkan, saya akan ingat. And let's do it, then I never forget. Dan buktikan, maka aku tidak akan pernah lupa. Ya, makanya pembuktian, ya Bu, keteladanan, termasuk bagi orang tua kepada anak-anaknya, bagi guru kepada murid-muridnya, bagi pemimpin kepada rakyatnya. Itu semua butuh keteladanan. Kalau saja kita menteladani atau menjadi teladan bagi lingkungan kita, maka kita akan mencahayai mereka, menerangi mereka. Ya, karena itu jangan sampai sebagai orang tua berbuat salah di depan anaknya, karena akan menjadi contoh. Kalau Bapak Ibu minum tangan kiri, dilihat anaknya, maka anaknya akan minum tangan kiri. Ya, maka jangan pernah menunjukkan perilaku yang salah di depan anak-anaknya. Ya, apalagi berantem suami istri di depan anaknya. Jangan. Ya, karena itu akan membekas pada jiwa anak itu. Ya. Kenapa banyak anak-anak yang nggak benar ya, dalam perilakunya? Itu kebanyakan karena mereka terpengaruh keteladanan yang buruk di luar sana, Ibu. Dengan temannya, dengan lingkungannya. Kadang-kadang kita sudah ajarin di rumah benar, tapi ketika di luar dia nggak benar. Ya, pengaruh karena lingkungan yang buruk itu. Karena dalam hidup ini kan cuma dua, mempengaruhi dan dipengaruhi. Kalau orang kuat itu mempengaruhi, kalau yang lemah akan dipengaruhi. Ya, maka kita harus menjadi orang yang kuat kepribadiannya. Dengan apa? Memberikan keteladanan. Jelas, Bu? Mudah-mudahan dengan itu kita akan merubah banyak hal. Minimal buat diri dan keluarga kita dulu lah. Ya, kita berikan percontohan, keteladanan. Ya. Dan itulah yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Dan itulah rahasia kenapa beliau berhasil. Ya, di dalam merubah kehidupan. Lihat itu anak-anak beliau. Lihat itu istri-istri beliau. Lihat itu sahabat-sahabat beliau. Lingkarannya. Subhanallah. Sampai pembantunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya, menjadi orang yang didoakan Nabi dengan 4 doa. Allahumma tawwil umrahu wa aktsir malahu wa waladahu waghfir dzambah. Ya Allah, panjangkan umur anak ini. Berikan harta yang melimpah padanya dan anak-anak yang banyak baginya. Dan ampunkan dia. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu umurnya 100 lebih, Bu. Anaknya pun 100 lebih, Bu. Kata Anas, saya kebumikan anakku dengan tanganku ini 100 orang, Bu. Pembantu loh ini, Bu. Mantan bantu Nabi ini, Bu. Punya anak 100 lebih, Bu. Kira-kira istri berapa itu, Bu? Nah, mungkin 1 lah. Kalau 1 ya banyak itu. 100 lebih itu kan. Bu. Kemudian hartanya melimpah. Padahal tadinya pembantu Nabi. Ya, semoga Allah mengampunkan dosanya. Itu yang poin yang keempat itu. Ya, karena beliau sahabat Nabi yang dicintai sama Nabi dan didoakan oleh Nabi. Karenanya barakallahu Ibu sekalian, nah inilah yang menjadikan seorang itu dicintai orang lain, menjadi kekasih kalau dia memberikan keteladanan. Ini poin kedua. Syarat kedua untuk menjadi dicintai oleh Allah, begitu pula cinta oleh manusia. Yang pertama berilmu, yang kedua Bu, memberikan keteladanan. Yang keempat, yang ketiga, berakhlak mulia. Ya, berakhlak mulia. Itulah pujian Allah kepada Nabi Muhammad dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Jadi baca Bu, surat apa? Al-Qalam ya Ustaz.
Al-Qalam ayat keempat. Ayat keempat. Dan sesungguhnya engkau benar-benar, surat Al-Qalam surat ke-68 ayat keempat. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ya Bu, makanya Allah memuji Nabi Muhammad dalam ayat itu, Ibu. Ya. Inna lala khuluqin adim. Itulah akhlak itu, Bu. Engkau berada di atas akhlak yang agung. Ya, akhlak itu, Bu, dari kata khuluq. Khuluq ini adalah perangai. Ya, tabiat, kebiasaan. Ya, Bu, itu karakter ya, Bu. Kalau bahasa kita karakter ya. Ya. Karakter yang bagus yang dipuji oleh Allah SWT. Nah, kalau penampilan namanya khalaq. Jadi akhlak jamaknya khuluq dari kata khalaq. Khalaq itu penampilan muka ini, Bu. Ya, tubuh kita, penampilan kita ini. Sementara khuluq itu adalah kedalaman di dalam jiwa. Itu bentuknya karakter, perangai, ya, kebiasaan dan seterusnya. Makanya kita kalau lihat kaca bacanya apa, Bu? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah membaguskan raut wajahku, penampilanku, maka baguskanlah apa, Bu? Perangaiku. Jadi khuluq itu adalah apa, Bu? Kedalaman dari penampilan. Jadi, makanya kalau bicara akhlak berarti penampilannya harus bagus, kemudian perilakunya, ucapannya, karakternya juga harus bagus. Itulah namanya akhlak. Makanya beda dengan moral, Ibu. Beda dengan sopan santun, budi luhur. Ya, dalam teori barat itu untuk membentuk karakter, ya Bu, maka itu bersumber dari 4 hal. Kata mereka ini, Bu. Yang pertama karena pengaruh budaya. Karena pengaruh budaya. Makanya Ibu lihat kan orang Jawa kalau jalan dia menunduk-nunduk gitu kan. Nah, yang mungkin sulit ditemukan di tempat lain itu. Nah, itu karakter budaya. Yang kedua, karena apa? Feelingnya, perasaan. Karena perasaan. Ya, saya feeling saya gini, saya perasaannya begitu. Itu diikuti sama dia. Sesuai dengan apa perasaannya. Ya Bu, kehendaknya seperti itu. Adapun yang ketiga karena kelezatan, kenikmatan. Ukuran dia asik kalau dia nikmat, kalau dia lezat. Itulah nanti yang menjadikan namanya eksistensialisme itu. Ya, orang yang mencari kebahagiaan lewat memuaskan kelezatan syahwatnya itu. Tanpa harus terikat dengan ikatan-ikatan agama dan yang lainnya. Rusak itu. Ya. Itu penghamba syahwat nanti itu. Nah, yang keempat dari sumber akal. Nah, itulah nanti namanya moral, namanya etika, ya, itu semua sumbernya adalah akal. Kalau akhlak beda lagi. Jadi, makanya moral, etika, sopan santun, budi luhur itu tidak sama dengan akhlak. Kalau akhlak itu berasal dari Al-Qur'an, ya, yang Allah tadi memuji Nabi Muhammad dengan apa? Dengan akhlak yang agung. Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para ulama tabi'in, bagaimana akhlak Rasulullah? Maka istri Nabi ini mengatakan, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ya, makanya ibu sekalian, manusia itu diukur dengan akhlaknya. Karena itulah tampilan yang nampak dalam perilaku dan tabiatnya. Yang dilihat langsung oleh manusia atau dirasakan langsung oleh manusia. Ya, makanya posisi akhlak di dalam Islam itu dia adalah buah, Ibu. Sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat 24-25. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Ibrahim 24-25. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat Ibrahim, Surat ke-14, ayat 24 dan 25. Tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik
akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Rob-nya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Ibu, jadi itulah gambaran posisi akhlak itu, Ibu. Jadi dia ibarat satu pohon, akarnya itulah tauhid, batangnya itulah ibadah-ibadahnya, dan kemudian buahnya itulah kurma, itulah akhlaknya. Makanya kurma itu bisa dikonsumsi orang sepanjang tahun. Dan tidak ada buah yang mengandung seluruh unsur vitamin seperti buah kurma. Nah, itulah akhlaknya orang beriman, Ibu. Jadi akhlak itu tidak berdiri sendiri. Akhlak itu muncul dari ibadah yang benar, ya Bu, dan akidah yang lurus. Baru akhlaknya bagus. Seperti itu. Kalau ada orang yang akhlaknya nggak bagus, kemungkinan ada nggak beres dengan ibadahnya, juga ada yang nggak lurus dengan apa, Bu? Dengan akidahnya. Gitu. Makanya Rasul mengatakan, "Bu'itsu liutammima makarimal akhlak atau shalihal akhlak." Aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki apa? Akhlak manusia. Karena akhlak itu yang penampilan terluar. Gitu, Bu. Karena itulah akan menggambarkan diri orang itu. Sehingga Nabi mengatakan dari Imam Tirmidzi, "Ma min syai'in athqal fi mizan 'abdi minal khuluqil hasan." Nanti timbangan yang paling memberatkan di akhirat itu adalah akhlak mulia itu, Ibu. Makanya Nabi mengatakan, "Inna min aqrabin nasi minni manzilatan yaumal qiyamati hasinul akhlaqa." Orang yang nanti posisinya paling dekat dengan aku, kata Nabi, di akhirat di surga adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Ya Bu ya. Wa inna min abadi minni manzilatan yaumal qiyamah. Adapun orang yang paling jauh posisinya dengan aku pada hari kiamat, yaitu karena mereka akhlaknya buruk. Yang ditandai dengan 3 hal. Nah, ini yang tidak boleh ada pada kita, Ibu. Apa 3 hal yang akan menjadikan manusia itu jauh dari Allah di akhirat? Yang pertama, as-sirsarun. Banyak bicara tapi kosong isinya. Banyak bicara tapi nggak ada ilmunya. Banyak bicara tapi tidak argumentatif. Ya, banyak ucapannya tapi tong kosong nyaring bunyinya. Ya, makanya kita bicara secukupnya saja. Kalaupun bicara harus pakai ilmu. Kalaupun bicara, bicaralah yang benar. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ngomong yang benar atau diam. Nah, orang yang banyak bicara, yang semua dikomentari, ya Bu, maka orang itu nggak bagus. Akhlaknya nggak bagus. Ya Bu, makanya kita bicara secukupnya. Ya, apa yang menjadi kebaikan, kebenaran itu yang kita sampaikan. Yang kedua, al-mutasyaddiqun, yaitu orang yang mengganggu meskipun dia telah berbuat baik kepadanya. Ya, orang dikasih duit, ya, nih duit buat kamu monyong, astagfirullahaladzim. Ngasih duitnya bagus, tapi kata-katanya itu menyakitkan gitu. Ya Bu, itu nggak bagus. Jadi memberi tapi menyakiti, Bu. Itu namanya mutasyaddiqun. Yang memberi tapi apa, Bu? Menyakiti. Ini satu pola akhlak yang buruk, ya. Hindari seperti itu. Nah, yang ketiga adalah al-mutafahiqun. Al-mutafahiqun, para sahabat tidak tahu apa maknanya. Wa mal mutafahiqun ya Rasulullah. Apa itu mutafahiqun? Maka Nabi menerangkan al-mutafahiqun ay al-mutakabbirun, yaitu orang yang sombong. Ya, sombong itu ada 2 isinya, batarul haq wa ghamtun nas, meremehkan menolak kebenaran dan meremehkan orang. Itulah tanda orang yang sombong. Nah, karena itu kita hendaknya menjauhi dari akhlak-akhlak yang buruk. Barakallahu karena waktunya sudah semakin siang. Paling tidak ibu-ibu sekalian, ya, coba dilihat akhlak Rasulullah yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, arahan Allah dan kita harus mengikutinya, yaitu pada surat Al-Imran ayat 159. Fa bim rahmatin minallahi lintalahum wala kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Al-Imran 159. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 159. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu.
Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ibu, itu satu contoh saja. Dari sekian banyak arahan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada kita semua untuk berakhlak mulia. Coba betapa indahnya seorang itu ketika apa Bu? Kelembutan itu menjadi apa? Tabiatnya, menjadi karakternya, menjadi perangainya. Ya betapa indahnya. Maka Nabi mengatakan mawudi alil fi syai'in illa wazana wa mawudi asyiddatu fi syai'in illa wasyana. Kelembutan ketika diletakkan di satu tempat dia akan menghias. Sementara kekerasan ketika diletakkan di satu tempat dia akan merusak. Ya, apalagi ibu-ibu itu kan itu selalu terkait dengan kelembutannya. Makanya kalau ada ibu kasar, waduh, itu luar daripada tabiatnya itu. Ya, makanya kelembutan itu menjadi suatu bentuk akhlak mulia yang Allah ajarkan kepada Muhammad dan kepada kita semuanya. Ya, bagaimana supaya kita bisa menjadi manusia yang memiliki sifat lembut itu, Ibu. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk mempraktekannya. Hanya saja kemudian ringkasan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah bahwa akhlak mulia itu ditandai dengan 3 hal. Ibu, akhlak mulia itu ditandai dengan 3 hal. Yang pertama, badlun nada. Berbuatlah yang terbaik. Jadi, kalau ibu punya air zam-zam, punya air mineral, punya air aqua, punya air galon, ketika ada tamu yang datang ke rumah, berikan apa Bu? Berikan air zam-zam. Itu berarti ibu manusia mulia. Ibu akhlaknya tinggi. Ya. Jadi berbuat yang terbaik. Yang kedua, tidak mengganggu orang lain dengan kata-kata maupun dengan perbuatannya. Ya. Walaupun kita diganggu orang lain, itu urusan dia. Itu dosa dia, salah dia. Jangan kita kemudian membalas seperti orang itu. Karena kebaikan dan keburukan tidak sama. Ya, Bu. Seperti orang dilemparin orang melempar mangga melemparkan dirinya, Bu. Luar biasa itu. Ya. Makanya kita jangan mengganggu orang lain. Itu akhlak mulia yang kedua. Yang ketiga, wabasyasyatul wajh. Mukanya itu seger, murah senyum, enak dilihat. Ya, Bu. Mukanya itu sumes semeringah. Itu adalah gambaran daripada orang yang akhlaknya mulia. Ya. Makanya Nabi ketika berjumpa dengan siapapun, beliau tersenyum. Ya, Bu, ya. Nah, itu kita praktekkan supaya kita memiliki akhlak yang mulia. Nah, paling tidak Ibu sekalian, itulah yang menjadikan kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu disebut dengan Habibullah. Ya, maka kalau kemudian ada orang disebut dirinya sebagai Habib atau Al-Habib, harus memenuhi 3 ini. Kalau ini tidak terpenuhi, maka tidak pantas dia disebut sebagai dengan Habibullah. Ya, 3 itu harus terpenuhi. Nah, yang di atas Habibullah adalah Khalilullah. Khalil itu adalah orang yang terkasih atau orang yang tercintai, yang tinggi derajatnya, Ibu. Ya, yang itu hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim karena mereka disebut oleh Allah sebagai Khalilullah. Tapi Allah mengisyaratkan di dalam diri manusia ada di antara mereka yang mencintainya itu puncaknya sama khullah ini, sampai tingkatan Khalil ini. Itu dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Ya, al-khillau ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Ya. Jadi kalau dikatakan Khalil itu diartikan kawan setia, kawan yang terkasih, kawan yang all-out. Ya. Surat Az-Zukhruf ayat 67. Hakikat persahabatan itu ada pada orang yang bertakwa karena mereka tidak memiliki satu tujuan duniawi sedikit pun. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat Al-Zuhruf, surat ke-43, ayat 67. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali mereka yang bertakwa. Ya, Bu. Itu bahasanya khullah, khalil. Ya, makanya Nabi itu mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilih,
falyandur man yukhalilu. Seorang itu agamanya tergantung dengan kawan akrabnya itu. Ya, maka hendaknya seseorang memperhatikan siapa yang menjadi kawan akrabnya itu. Ya, itu namanya khalil itu. Nah, makanya kita tentunya berusaha untuk bagaimana membangun persahabatan itu dasarnya karena Allah, bukan karena faktor duniawi, bukan karena faktor yang lainnya bersifat materi itu. Ya, harus karena Allah supaya kita nanti menjadi manusia-manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Saya kira itu Bu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mungkin ada tanya jawab kalau ada yang dianggap kurang jelas. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khair wa barakallahu fiik atas penjelasannya di bab 41. Ini sudah ada yang resen Ustaz, Bu Eni Makassar. Tafadhol Bu Eni, silakan dibuka audio dan videonya ya. Bu Eni. Ini resen. Bu Eni kalau silakan untuk Bu Eni. Bu Eni Makassar, jika ada yang ingin ditanyakan sudah raise hand. Bisa dibuka audio dan videonya. Jika tidak mungkin yang lain jika ada yang mau ditanyakan dipersilakan sambil menunggu. Iya. Bu Asti. Ada yang ketinggalan tadi. Boleh. Seorang disebut Al-Habib, ada 3, berilmu, kedua memberikan apa, ketiga berakhlak mulia. Nah, ketinggalan Kedua nomor 2. keteladanan Bu. Menjadi suri teladan, Bu. Keteladanan. Jadi suri teladan. Al-Azab 21 Bu Endang. Iya, satu lagi, akhlak mulia dipandai dengan 3 hal. Berbuat yang terbaik, tidak mengganggu apa ya? Selanjutannya saya ketinggalan. Mengganggu orang dengan lisannya, dengan perbuatannya. Ya Bu, tidak mengganggu orang dengan lisannya maupun perbuatannya. Iya. Jazakallah khair. Baik. Di belakangnya Bu Endang, jika masih ada yang mau ditanyakan, yang kurang jelas bisa ditanyakan. Silakan dibuka audio dan videonya jika ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Ustadz, kalau di luar tema nggak apa-apa ya Ustadz ya? Iya. Gini Ustadz, sekarang ini kan mungkin orang marak dengan yang istilahnya suap menyuap ya Ustadz. Kalau misalnya suap itu untuk kebaikan, bukan untuk kebaikan, istilahnya untuk menuntut hak kita itu diperbolehkan nggak ya Ustadz? Kenapa? Untuk apa? Menyuap untuk supaya hak kita itu terpenuhi Ustadz. Misalnya mungkin kan gini ya Ustadz, mungkin sekarang ini kan banyak apa ya istilahnya orang-orang yang ahli medis ya istilahnya katakanlah ya dengan pandemi seperti ini kan mereka memang pada awalnya dijanjikan untuk istilahnya menerima insentif lah ya karena musibah ini. Nah terus pada saatnya itu istilahnya orang kesehatannya itu tidak memberikan sesuai apa yang dijanjikan. Terus kalau mereka menyuap untuk memenuhi haknya itu agar terpenuhi, dibolehkan tidak ya Ustaz dalam Islam? Iya, jadi itu dasarnya fatwa Ibu. Fatwa ulama membolehkan kita menyogok untuk mengembalikan hak kita. Hak kita. Boleh ya. Contohnya, Ibu dituduh mencuri, diajukan ke pengadilan, padahal Ibu tidak mencuri. Agar Ibu tidak terdalimi, maka Ibu bayar. Ya kan? Biasanya mereka menggunakan itu sebagai alat untuk memeras orang. Sehingga Ibu bayar, sehingga Ibu supaya nggak penjara. Nah, itu boleh. Boleh ya. Ibu ngurus paspor. Ya Bu, kalau normal itu harusnya cuma 3 jam, mungkin sehari. Bu. Tapi karena tidak menyogok, itu berlarut-larut. Minggu-minggu nggak selesai itu. Nah, maka dibolehkan untuk mengeluarkan itu untuk mengambil hak kita. Oh, gitu ya. Ya.
Ya, itu pun kalau sudah terpaksa. Kita harus menutup pintu korupsi, pintu sogok menyogok itu, supaya itu tidak menjadi kebiasaan. Ini Indonesia kemarin itu ditetapkan sebagai negara terkorupsi nomor 3 se-Asia. Betul. Karena banyak korupsi kemarin. Hanya ini yang akan merusak bangsa kita nih kan. Gitu Ibu. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari suap menyuap itu. Karena Nabi mengatakan ar-rashi wal mutashi finnar. Kalau dalam hitungan normal, ya, kalau tadi kan terpaksa itu. Kalau hitungan normal, baik menyogok maupun disogok, dua-duanya di neraka Ibu. Ya. Makanya kita hindari untuk sogok menyogok itu. Meskipun Allahu alam. untuk haknya sendiri ya Ustaz, bukannya Tidak. menerima sogokannya aja Tidak. yang memang mereka berdosa. Iya, jadi itu kalau terkait dengan hak kita dan terpaksa kita menyogok, kita nggak dosa, yang dosa yang Menerima disogok sogokan. itu. Tapi kalau dalam hitungan normal, kalau normal saja kita bisa urus tanpa menyogok, kenapa harus menyogok? Oh, Nah, iya, sogok iya. menyogok itulah yang menyebabkan orang itu kata Nabi di neraka. Maka kita harus hindari itu, sogok menyogok itu. Sedapat mungkin. Gitu ya. Ustaz, bagaimana dengan pemberian tips seseorang, Ustaz? Misalnya kita membeli apa, terus kita memberi tip pada seseorang, itu boleh juga nggak ya, Ustaz? Kalau tip itu kan sifatnya hadiah. Boleh ya, Ustaz Hadiah ya? itu kan tidak dipersyaratkan. Umpamanya seorang pegawai di restoran, ya kan? Dia sudah dapat gaji. Kemudian ketika dia membersihkan piring-piring itu, sama si pembeli dikasih duit tip. Itu kan hadiah. Boleh ya, berarti Tidak ya. terkait dengan sogokan, tidak terkait dengan jabatan dia, tapi itu sifatnya pemberian welas kasih lah dari orang itu. Karena servis kita mamanya kan, nah, itu nggak masalah. Oh, gitu ya. Boleh kita niatkan sodakoh ya? Iya. Boleh kita niatkan sodakoh ya? Ya aslinya gitu, tapi sedekah bukan untuk korupsi. Oh, bukan. Yang tips itu ya, Bu, maksudnya yang tip ya. Korupsi itu tetap aja betul. merubah keadaan. Enggak, mungkin maksudnya gini loh, Ustaz. Tips itu tapi diniatkan sebagai sedekah, Ustaz, gitu loh. Jadi begini Bu, kalau itu terkait dengan jabatan, kedudukan, maka itu korupsi. Ya Bu, pemberian terkait dengan jabatan dan kedudukan seseorang itu korupsi. Iya. Tapi kalau sifatnya itu tidak ada kaitan jabatan dan kedudukan, maka itu tip namanya. Iya. Jadi boleh ya. Jabatan dengan bayaran tentu haram saja. Iya. Jadi kalau tip itu sedekah sifatnya. Baik, mungkin ada yang mau bertanya lagi, Ummahat? Kalau memang ada yang mau bertanya, yang masih belum jelas atau di luar tema, dipersilakan. Ini pesertanya ada berapa nih Bu? Pesertanya, sebentar Ustaz. 20 Ustaz, karena juga anak-anak berbarengan dengan yang UAS ya Ustaz. Kali ini kan, iya, jadi mungkin. Ini kayaknya direkam itu bagi yang mungkin tidak hadir bisa direkam. Iya, ada rekamannya Ustaz. Ustaz, kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin saya bertanya lagi nih Ustaz ya. Gini ya Ustaz, mungkin di suatu daerah lah gitu ya, jika ada seseorang yang meninggal dunia Ustaz gitu kan, terus salah satu dari Ustadz yang ada di situ bertanya kepada seorang yang takziah gitu ya Ustadz, dia mengatakan maksudnya supaya kita menjadi saksi, apakah benar si mayit ini orang baik gitu loh Ustadz. Memang ada tuntunannya Ustadz dengan seorang Ustadz menanyakan kepada seorang takziah kalau si mayit itu apakah benar-benar orang yang baik. Sebenarnya kalau udah meninggal nggak perlu itu. Ya, kalau udah meninggal, yang ada kita doakan. Kalau sebenarnya ada kelemahan, kekurangan, dosa, ya, kalau dia memang orang baik, semoga Allah merahmati dia, masukkan dalam surga, doakan. Saksi itu kan bagi yang menyaksikan. Iya. Kalau nanya-nanya berarti kan dia nggak tahu. Nggak tahu, iya. Dia saksi dalam jenazahnya aja dan dalam persaksian orang-orang yang datang itu. Nggak perlu nanya.
Baik. Iya, Ustaz. Ini Ustaz ada yang resen. Iya, Bu Vivi. Tafadhol Bu Vivi. Mbak Vivi silakan. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya nih. Kalau di sini di lingkungan saya kan tuh tradisi orang meninggal. Lain mereka yasinan dan mereka itu biasanya kalau menyolatkan mayit itu suka dikasih uang Ustadz yang nyolatin itu udah harus dikasih uang. Jadi ada yang koordinir di sini yang memang kita dari pihak keluarga yang berduka itu dia harus menyiapkan amplop, entah isinya 50, entah isinya 30 satu per amplop. Kemarin saya sudah protes, kan ada juga ini. Kalau saya bilang saya nggak mau seperti itu, saya bilang gitu. Ini kan sudah di sini, dia bilang begitu. Ya udah saya karena memang bukan saya yang kena musibah, ya udah saya diam aja sih. Gimana itu menurut Ustaz? Kita harus bagaimana? Jadi sebenarnya orang yang kena musibah itu harus diringankan, bukan diberatkan. Ya, justru orang yang tidak punya tidak kena musibah itu membantu. Kalau ini kan malah memberatkan, nggak betul itu. Memang maksudnya dia untuk sedekah, Ibu. Sedekah bagi orang yang mayit. Gitu. Bagus kalau untuk sedekah bagi orang mayit, bagus. Tapi kalau itu mengharuskan itu nggak benar. Jadi kalau umpamanya kita sedekah, tolong ini bagikan buat orang jamaah yang nyolatin, ya supaya ini sedekah bagi orang yang meninggal. Itu boleh. Tapi kalau kemudian ada yang mengkoordinir dan minta kepada keluarga yang duka, apalagi memaksa, apalagi mengharuskan, nggak benar itu. Iya. Ya, Bu. Gimana niat? Jadi justru meringankan keluarga yang terbebani. Makanya ketika keluarga Ja'far meninggal dunia, Rasul mengatakan kepada para sahabat, isna'u li ali Ja'far fa innahum masyghulun. Ya, tolong kalian bantu bikinkan sesuatu buat keluarga Ja'far karena mereka sibuk dengan cerita dengan musibah yang dialaminya gitu. Jangan malah kita membebani, justru harus meringankan. Gitu, Ibu. Oh iya. Iya. Ya, jadi kalau kita ibaratnya nggak mau mengikuti mereka itu nggak apa-apa ya Ustadz ya? Masalah. Karena itu mungkin ini ya Mbak Vi, tradisi ya Mbak di daerah situ ya Mbak, seperti itu ya. Masih seperti itu. Jadi itu menjadi tradisi. Kalau kita bikin tradisi, Bu, jadi ketika ada yang meninggal, kita urus semua. Enggak, si keluarga tidak boleh nyiapkan apa-apa. Ya, makanan, minuman kita nyiapin. Kalau mau ada orang datang, lapar, ada orang haus, minum situ. Itu pemberian dari masyarakat sekitarnya. Bukan dari keluarga yang meninggal. Gitu. Sehingga tidak membebani. Seharusnya begitu kerjasamanya. Kalau kemarin seperti itu sih, saya udah koordinir kemarin, saya kasih uang yang untuk bagian masak. Siapa yang mau sumbang-sumbang. Sudah ini pas meninggal, ada yang meninggal pas tetangga dekat. Ya, maksudnya bukan Ibu sendirian, Ibu harus mengkoordinir dengan kawan-kawan yang sepengajian ataupun sejalan sepemikiran. Ayo kita kumpulkan dana. Iya, kita kumpulkan dana buat membantu orang keluarga yang meninggal. Udah kemarin sudah kemarin itu udah berjalan sih. Cuman ya tidak membebankan, meringankan itu. Dia masih ada 1 hari 3 hari lah gitu. Cuman saya udahnya nggak mau terlibat lagi masalah kesananya. Tapi itu urusan keluarga itulah. Yang penting pas meninggal itu kita urusin. Ya, insya Allah. Kemarin sih berjalan sih insya Allah. Alhamdulillah. Ya, jazakallah khair Ustaz. Terima kasih insya Allah. Mbak Asih. Mbak Asih lagi ambil minum dia. Mbak Fer, kok hilang sih? Iya lagi nggak di tempat. Sinyalnya lagi itu kali Bu Vivi. Oh iya. Baik, mungkin di belakang Bu Vivi, jika ada yang mau bertanya lagi, Bu Mas, dipersilahkan.
Ada yang masih mau bertanya? Kalau tidak, ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, Ya, Mbak Asih, boleh tanya? boleh Mbak Yanti. Ya Mbak, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya ya, kan sekarang banyak habib-habib yang kadang-kadang lisannya kita mendengarkannya aja udah nggak enak gitu. Gimana kita menyikapinya, Ustadz? Ya, jadi ada klaim perorangan, ada anggapan orang banyak gitu kan. Kita kan diperintahkan oleh Rasulullah SAW hanya menghukumi dohirnya. Ya, umumnya nahkum bidawahir, wallahu yatawalla sarair. Kita diminta untuk menghukumi orang itu dohirnya saja. Adapun urusan dalam kita nggak tahu. Jadi kita husnudzon aja. Kalau memang orang baik, semoga Allah menambah kebaikannya. Kalau dia buruk ucapan dan perilakunya, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Gitu, Bu. Jadi sifatnya doain dan husnudzon aja, Bu. Gitu. Supaya kita tidak ikut dosa, ikut memfitnah, ikut memojokkan, ikut apa yang kita nggak tahu kan. Ya, kita sama Muslim kita doain aja, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Gitu. Supaya hati kita ini bersih, Bu. Iya. Karena kebersihan hati ini akan menentukan orang. Surat Asy-Syu'ara ayat 88-89 Ibu. Coba Ibu baca itu terjemahannya. Asy-Syu'ara Ustadz, kadang 88-89. Ustadz, kadang saya sulit menjawab pertanyaan orang misalnya. Oh begitu sih gitu. Sedangkan yang dicontohkan Rasulullah kan lisan aja harus bagus begitu. Nah, harus jawab apa tuh Ustadz kalau begitu? Ya. Sama anak-anak gitu kadang-kadang bertanya. Ya. Jadi Bu, kita kembali bahwa manusia itu tempat salah dan lupa. Ya Bu, nggak mungkin sempurna. Ya. Ya kalau ada kesalahan itu urusan dia dengan Allah. Ya Bu, kita jangan ikut jelek-jelekkan, jangan ikut ikut memanas-manasi, apalagi komentar enggak gitu kan. Ya udah, semoga Allah berikan petunjuk kepada dia gitu. Kalau memang salah, kalau dia benar, masya Allah itu kan. Ya. Semoga Allah kuatkan dia kalau memang dia benar kan. Jadi didoain aja Bu, aman. Jadi supaya kita nggak ikut dosa. Kita harapkan cuma pahala Bu. Menyikapinya aja Ustadz supaya. Itu menyikapi itu. Kalau dia benar, doakan supaya dikuatkan. Kalau dia salah, didoakan supaya dia dapat hidayah gitu. Jadi dua-duanya kita berpahala Ibu. Ya. Kan sikap cuma dua, sikap baik dan sikap buruk kan. Ya. Sikap baik kita doain supaya benar, sikap buruk kita doain supaya dapat hidayah gitu. Ya. Baik Ustaz. Itu ada di dalam surat Fussilat ayat 33 Ibu. Ayat 34. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'idfa billati yahsan. Yang bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Surat Fussilat ayat 34. Itu jawabannya nanti bisa Ibu lihat itu. Untuk menjawab ketika menyikapi itu harus begitu. Ya. Berbuatlah yang terbaik. Ya minimal kita doakan. Ya. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Kalau masih ada yang mau bertanya Om Ahad? Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan dulu. Masih ada yang mau bertanya? Kayaknya sudah nggak ada ya Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas perhatiannya, atas kehadirannya, atas kesertaannya. Jazakumullah khair. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.